Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Mansur, di mana kita hari ini melanjutkan kuliah kita manajemen resiko. Tema kita hari ini akan membahas FMEA atau yang sering disingkat dengan Failure Mode and Effect Analysis. Jadi kita akan membahas tentang FMEA Method. Teman-teman sekalian, jadi kita kembali melihat bahwa apa sih tujuan mata kuliah kita ini. Tujuan mata kuliah ini salah satunya adalah harapannya mahasiswa yang ngambil mata kuliah manajemen risiko ini dapat mengembangkan, dapat mengukur, memetakan risiko, mengembangkan risiko atau perlakuan kita terhadap risiko, memonitor risiko, dan sekaligus kita bisa membuat laporan tentang risk management. Baik, di dalam peta konsep kita bahwa mata kuliah manajemen risiko itu dimulai dari pemahaman risiko, kemampuan untuk mengukur risiko, kemampuan untuk mendesain mitigasi risiko, kemudian melakukan sebuah analisis keputusan terkait dengan risiko-risiko apa yang harus kita ambil, langkah-langkah pencegahan ataupun penanganannya. Baik, posisi topik kita hari ini berada di level pengukuran risiko. Di sana ada risk mapping, risk register, dan FMEA, di mana masing-masing topik sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita kembali kepada sebuah asumsi dasar atau sebuah fenomena dasar. Fenomena dasar adalah hal yang kita jadikan sebagai referensi tentang sebuah keilmuan itu dikembangkan, begitu ya. Kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, kita berada pada sebuah lingkungan yang bersifat tidak pasti. Lingkungan yang sifatnya bisa jadi uncertainty. Namun, di dalam uncertainty yang muncul, kita dapat melakukan upaya prediksi. Nah, ibarat kata, contohnya ini ada 5 mata dadu. Kemudian 5 mata dadu ini kita kocok di dalam sebuah wadah dan kita akan keluarkan berapakah probabilitas keluarnya mata dadu tertentu. Mata dadu 6 atau mata dadu 2 atau mata dadu 3, kita akan lihat probabilitasnya. Jadi kita bisa prediksi, tidak pernah yang namanya mata dadu akan keluar dengan angka yang selain angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun probabilitasnya mungkin ini yang masih perlu kita hitung lebih cermat lagi. Baik, kita bicara tentang FMEA begitu ya. Jadi pada era tahun 50-an begitu ya. Ini tidak ada semacam komunikasi yang bagus antara desainer dengan produser, antara manufaktur dengan mereka yang berada di sisi desain begitu ya. Dan tidak pula mendengarkan secara lebih lanjut tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seringkali terjadi ketidaksinkronan antara apa yang menjadi kemauan para desainer produk dengan sisi lapangan ketika produk tersebut dimanufaktur. Ketika produk selesai dimanufaktur, pelanggan kadang-kadang merasa bahwa ini tidak sesuai dengan harapannya, gitu ya. Nah, inilah kemudian muncul sebuah metode improvement, ya, di mana nanti kita bisa melakukan prediksi-prediksi terjadinya sebuah ketidaksesuaian begitu ya. Yang kemudian kita buat improvementnya secara terstruktur ya untuk mengurangi kegagalan dalam berproduksi. Inilah awal mula FMEA menjadi metode yang dikembangkan dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan kegagalan di dalam sebuah proses produksi. Nah,
FMEA bisa diterapkan di mana-mana ya, bisa di perusahaan manufaktur, bisa di perusahaan service industri begitu. Awal mulanya ini memang berada di industri manufaktur ya. Ini contohnya di industri otomotif, FMEA sangat dibutuhkan kaitannya dengan proses continuous improvement untuk melakukan sebuah pengembangan produk, bagaimana kita memilah dan material yang cocok, hingga kita berbicara tentang bagaimana proses manufaktur yang sesuai untuk hal tersebut. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita sudah sampaikan ya, dari dalam FMEA ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya kita akan berbicara tentang eh, tingkat occurrence, tingkat severity, ya, tingkat detection dari sebuah persoalan gitu ya. Selain FMEA ada lagi eh, model yang lain namanya PPAP, Production Path Approval Process, atau MSA, Measurement System Analysis. Di dalam industri otomotif, ya, eh, International Automotive Task Force, ya, F-nya menjadi salah satu tool standar untuk melakukan pengembangan improvement dalam proses manufaktur. Teman-teman sekalian, jadi kalau ditanyakan definisi FMEA itu apa sih? FMEA ini adalah merupakan pendekatan terstruktur, ya, untuk menemukan potensi kegagalan. Potensi kegagalan yang ada bisa kita temukan. Nah, ketika potensi itu terdeteksi begitu ya, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan upaya preventive action. Bagaimana potensi-potensi yang tadi sempat kita deteksi itu bisa kita upayakan tidak terjadi, atau kalau telah terjadi dampaknya minimal. Nah, FMEA bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kegagalan atau untuk memprioritaskan action apa yang paling penting untuk dikerjakan dalam rangka untuk memitigasi risiko. Tentu saja ini kita gunakan untuk mengatasi potensi kegagalan yang ada dengan upaya-upaya preventif yang akan kita tentukan kemudian. Nah, sehingga harapannya dengan penerapan FMEA ini kita bisa mencegah atau mengurangi resiko kegagalan dari sebuah proses produksi. Ya, tentu saja ini kita akan mendapatkan feedback terkait dengan upaya-upaya apa yang bisa kita perbaiki di dalam mendesain sebuah produk setelah kita mendapatkan nilai potensi resiko dari proses produksi yang kita punya. Kita akan lihat apakah problem kegagalan itu dari sisi desainnya atau kegagalan itu dari segi prosesnya. Nah, ini kita akan gali lebih lanjut. Baik. Teman-teman sekalian, di dalam level desain begitu ya. Tadi kan kita sempat sampaikan FMEA bisa kita terapkan di level desain ataupun di level produksi begitu ya. Kalau di level desain kita bisa menangani kemungkinan kerusakan produk ya, kita bisa lihat bagaimana di level prototyping gitu ya, kita akan lihat bagaimana regulasi-regulasi yang harus diikuti, apakah sudah tercapai atau belum, masalah keamanan dan sebagainya, ini bisa kita coba prediksi dari awal. Ya. Nah, bagusnya atau sebaiknya FMEA itu merupakan sebuah cross-functional team. Artinya apa? Tim FMEA ini tidak hanya tim dari satu unit departemen saja. Sebaiknya tim FMEA adalah tim yang melibatkan dari masing-masing departemen terkait. Kenapa itu penting? Dengan terlibatnya masing-masing anggota dari lini yang berbeda atau unit departemen yang berbeda akan membuat komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga ide-ide, gagasan-gagasan yang muncul adalah merupakan gagasan-gagasan yang merupakan masukan dari banyak pihak, yang tentu saja ini akan mengungkap hal-hal yang tidak diketahui oleh pihak lain menjadi terfahamkan oleh pihak lainnya.
Jadi kita butuh apa yang disebut dengan cross-functional team. Kalau tadi kita sampaikan bagaimana FMEA mampu memberikan kontribusi positif di level desain, begitu ya. FMEA juga mempunyai peran pada sisi proses produksi. Nah, ini kita tunjukkan bagaimana FMEA mampu memberikan pengaruh yang bagus ya untuk menangani kemungkinan bahwa produk tersebut mengalami penurunan kualitas, atau kita juga bisa melihat hal apa saja sih yang membuat keandalan proses produksi itu menjadi terganggu, atau kita bisa melacak faktor apa sih yang membuat pelanggan itu mengalami ketidakpuasan atas produk kita. Selain itu, secara lebih luas lagi ya, FMEA mempunyai manfaat dalam rangka untuk mencegah bahaya lingkungan atau menjaga keselamatan dari para pekerja yang ada. Ya, jadi kita di level proses ini akan menemukan rekomendasi-rekomendasi yang perlu kita tidak lanjuti, begitu ya, sebelum proses secara massal dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita bicara lebih detail lagi di dalam FMEA, ya, ini ada eh, 3 elemen utama dari FMEA. Yang pertama adalah the failure mode. Ini menjelaskan kegagalan yang membuat produk tidak dapat memenuhi performansi dengan baik. Yang kedua adalah the effect atau dampak yang diakibatkan akibat adanya kegagalan. Tidak sampai berhenti di efek, kita mencoba untuk mencari the causes atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan. Jadi hal-hal ini adalah merupakan elemen utama dari FMEA, yaitu failure mode, the effect, and the causes. Yang ketiga-tiganya ini menopang bagaimana FMEA bisa kita kerjakan, gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita munculkan, ya. Why, when, and how perform FMEA, ya. Kenapa FMEA itu penting? Kenapa? Salah satunya adalah FMEA itu adalah faktor atau tools yang digunakan untuk menemukan kegagalan. Ya. Semakin cepat kegagalan ditemukan, maka semakin sedikit biayanya. Jadi di awal kita sudah tahu kegagalan yang mungkin timbul, maka kita punya upaya-upaya untuk mencegahnya atau memperbaikinya. Kalau kegagalan itu ditemukan di akhir, begitu ya, maka ini akan membuat biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Apalagi jika kegagalan produksi itu sampai level apa ya bisa dinikmati, terdistribusi ke konsumen, maka ini biaya kualitasnya akan semakin besar. Jadi tadi, di manakah kita bisa menggunakan FMEA? Bisa saat kita merancang produk, atau kita melakukan sebuah proses produksi, atau kita membuat sebuah layanan baru. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita akan mencoba untuk memahami bahwa ketika kita berbicara tentang kapan FMEA diterapkan, ya maka kita bisa lakukan di level awal, tengah, hingga ketika kita membangun sebuah layanan, gitu ya. Bagaimana FMEA bekerja? Jadi FMEA akan diisi oleh tim-tim dari cross-functional team, gitu ya. Maka tim ini akan melakukan prakerja FMEA, yaitu menelusur, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, ya, tentang proses yang ada. Kalau memang ada F-nya sebelumnya, berarti ada F-nya historis. Kemudian dilakukan metode uji, kontrol, dan perbaikan dari metode sebelumnya. Kita buat alur kerja yang baik, ya, parameter-parameter apa yang akan kita gunakan di dalam kerja kita. Nah,
Di dalam FMEA ini ada yang namanya risk assessment, ya. Risk assessment ini kita lakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah mencari severity, ya, penilaian atas dampak permasalahan. Jadi sekecil apapun dampak yang muncul, dampak itu apa sih? Dampak ini adalah segala sesuatu yang melenceng dari target, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih simpel adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Itu namanya dampak. Ya, konsekuensi dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, namanya dampak. Nah, tentu saja severity nanti akan ada level-levelnya, begitu ya. Level-levelnya itu ada dari mulai yang level sangat tinggi sampai level yang mungkin tidak terlalu terasa, ya. Nanti di belakang kita akan jelaskan bagaimana cara membangun sebuah level severity. Prinsipnya adalah segala hal yang terjadi ketika itu tidak sesuai dengan rencana awal atau sesuai tujuan, ini akan menghasilkan dampak. Nah, dampak itulah yang kita sebut dengan severity. Ya. Yang kedua adalah occurrence. Occurrence itu apa sih? Occurrence ini adalah sebuah probabilitas. Seberapa sering, ya, penyebab kesalahan itu terjadi. Jadi frekuensi, ya, frekuensi. Frekuensi dari sebuah kejadian. Nanti kita tunjukkan dalam sebuah rating, ya, rating frekuensi. Sangat sering atau jarang. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana sebuah frekuensi dari sebuah kejadian itu akan kita cermati seberapa sering dia itu terjadi, gitu ya. Teman-teman sekalian, jadi setelah kita mengetahui severity, kita mengetahui frekuensi kita atau occurrence, ya, kita juga perlu melihat aspek detection. Detection itu kaitannya dengan kemampuan proses saat ini dalam mengontrol produk atau proses untuk mendeteksi masalah itu seberapa sulit, begitu ya. Nah, semakin sulit problem itu dideteksi atau event itu dideteksi, maka ini semakin memperbesar nilai ratingnya. Jadi, nanti kita akan menghitung besarnya RPN atau Risk Priority Number adalah merupakan sebuah perkalian dari severity dikalikan dengan occurrence, dikalikan dengan detection. Jadi ketemulah namanya RPN, Risk Priority Number. Semakin besar nilai RPN-nya, maka semakin diprioritaskan resiko itu untuk ditangani. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi severity atau mengidentifikasi potensi kegagalan. Jadi biasanya kita bikin sebuah ranking skala gitu ya, bisa 1 sampai 10 atau 1 sampai 9 atau 1 sampai 5, tergantung bagaimana si peneliti nanti memberikan rating maksimalnya gitu ya. Ini di contoh kita ini kita kasih 1 sampai 9. Semakin besar nilai rankingnya atau nilai ratingnya, itu berarti semakin besar dampaknya terhadap sebuah sistem. Jadi ada efeknya, failure to meet safety and or regulatory requirement. Nah, ini nanti ada seperti dampaknya, potential failure mode, effect self vehicle operation and other involve non-compliance with government and regulation without warning. Jadi ini contoh bagaimana severity itu diukur, begitu ya. Kita untuk proses yang berbeda tentu tabel mengukur severity-nya akan berbeda. Mungkin ranking ratingnya akan sama 1 sampai 10, tetapi bagaimana itu 1, bagaimana itu 2, bagaimana itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin,
Ini masing-masing industri punya karakteristik masing-masing. Jadi nanti para pengambil kebijakan ya tentunya harus memahami betul bahwa seberapa besar dampaknya terhadap berjalannya industri itu. Nah, seperti sendiri nanti bisa jadi efeknya itu kan tidak hanya efek di satu sisi, ada namanya multi efek, ada namanya efek secara finansial. Ya, kita akan lihat kerugian dari mulai yang tidak terlalu rugi atau tidak terasa ruginya sampai kerugian yang paling paling tinggi. Kalau kita lihat dari sisi aspek kesehatan, ya mungkin dari sisi tidak terlalu berpengaruh sampai menyebabkan kematian atau cacat gitu ya. Kalau dari sisi reputasi begitu ya, efek dampaknya terhadap efek terhadap dampak reputasi begitu ya. Nanti kita akan lihat dari mulai apa namanya tidak terlalu berdampak sampai dampaknya adalah kita mendapatkan apa namanya larangan dari pemerintah atau di blacklist dalam dunia perdagangan dan sebagainya. Itu contoh bagaimana sebuah severity itu diukur. Nah, oke. Yang kedua, kalau kita bicara tentang seberapa sering ya, seberapa sering itu kita kasih ranking, misalnya very low, low, moderate, high, and very high, ya kita kasih ranking. Masing-masing kategori kita berikan kriteria. Misalnya very low, failure is eliminated through preventive control. Ini failure-nya bisa bisa terkendalikan begitu ya. Ini level nilainya 1 ya. Low itu berarti rendah gitu ya. No observed failure associated with almost identical design or in design simulation and testing. Ini definisi dari apa namanya kejadian kriteria yang terjadi. Nah, bisa juga kriteria itu dari apa kita hitung desain per item ya. Berapa sering dia itu terjadi ya. Misalnya per 2 bulan, per minggu, per tahun ya. Very high itu kalau terjadi 1 tahun sekali, minimal terjadi sekali. Very low mungkin terjadi dalam 10 tahun, sekali dalam 10 tahun, misalnya begitu ya. Tergantung nanti kita akan membuat kriterianya itu berdasarkan uh, probabilitas unit juga bisa. Misalnya dalam 1.000 produksi terjadi cacat 1, dalam 5.000 produksi terjadi cacat 1, sampai yang paling rendah mungkin terjadi cacat 1 dalam 1 juta produksi. Ini berarti frekuensi terjadinya cacat itu adalah jumlahnya sangat sangat kecil. Nah, how ini kaitannya dengan sistem detection, ya. Semakin sulit sistem itu dikontrol, ya, maka nanti nilainya sangat tinggi. Semakin mudah sistem itu dikontrol, maka nilainya akan semakin rendah. Jadi ini ada ranking juga 1 sampai 10. Oke. Ini contoh, misalnya ada case 1, case 2, case 3, case 4. Manakah masalah yang paling buruk? Misalnya case 1, severity-nya nilainya 5, occurrence-nya 5, deteksinya 2. 5 kali 5 kali 2, 50 RPN-nya. Case 2, 3, 3, 6, berarti 54. Case 4, 9, 2 kali 3, 54. Case 3, 2, severity-nya sih mungkin nilainya 2, tetapi occurrence-nya itu sangat sering terjadi, nilainya 10. Deteksinya sulit sekali dilakukan, nilainya 10. 2 kali 10 kali 10, nilainya 200. Ya. Nah, manakah tindakan yang perlu diprioritaskan untuk ditangani? Maka kalau kita berdasar pada besarnya nilai RPN, kita pilih nilai RPN yang paling tinggi, begitu ya. Namun kita juga harus melihat ya resources kita yang paling yang paling bisa menghandle yang mana gitu ya. Meskipun case 3 ini nilainya 200, tetapi kita tidak punya resources untuk menyelesaikan case 3. Mungkin bisanya kita menyelesaikan case 2 dulu atau case 4 dulu.
Kenapa? Karena bisa jadi case 4 ini secara anggaran sama dengan case 2, tetapi tanggal jatuh tempo yang harus diselesaikan harus segera. Jadi mungkin kita lihat case 4 sebagai prioritas. Tapi paling tidak dasar utama paling awal adalah besarnya RPN yang paling tinggi yang akan kita prioritaskan. Ya, kita prioritaskan. Ketika kita sudah memilih, maka kita melihat sumber daya kita. Oke. Jadi ini ada hubungan antara kita ini ya, setelah kita melakukan mitigasi risiko, ya kita akan, misalnya kita sudah ketemu nih nilai RPN-nya, ya sudah kita hitung, kemudian kita lakukan sebuah mitigasi, ya kita akan hitung ranking RPN lagi, ya. Setelah kita lakukan upaya-upaya mitigasi, kita ukur lagi kemungkinan dampak yang muncul atau kemungkinan frekuensi yang terjadi, kita akan ukur lagi. Oke, baik. Ini jadi ada hubungan antara failure, ini event kejadiannya, ya. Failure ini pasti digerakkan oleh causes. Ketika causesnya bergerak, ini failure terjadi, maka akan menimbulkan efek, dan seterusnya. Ini ada hubungan yang kuat antara failures, effect, and causes. Ini sebuah kalimat penting yang perlu kita sampaikan, ya. Satu jenis penyebab dapat mengakibatkan multi failure. Sebaliknya, satu jenis failure dapat disebabkan oleh multi causes. Ada yang namanya domino effect, ya, di mana sebuah causes dapat result from other causes and effect can provide other effect. Jadi seperti efek domino begitu, ya. Satu causes menyebabkan efek, sebuah efek menyebabkan causes berikutnya, dan seterusnya, seperti efek domino. Jadi ini yang sangat mungkin terjadi, ya, ketika kita mencoba untuk meneliti lebih jauh bahwa satu penyebab ternyata menjadi mempunyai dampak sebuah penyebab mempunyai dampak, ya. Dampak ini menjadi penyebab event berikutnya atau kejadian-kejadian berikutnya. Jadi dengan mempelajari ini, harapannya adalah teman-teman bisa paham bahwa FMEA, ya, merupakan sebuah metode yang sangat handal untuk mengurangi sebuah tingkat risiko. Jadi ini tahapan yang harus diikuti, ya, mulai dari identifikasi fungsi dan komponen di proses bisnis kita mengidentifikasi kegagalan yang terjadi, mengidentifikasi dampak kegagalan, menghitung skor kerugian dari dampak kegagalan, kita lacak penyebabnya, kita tentukan probabilitas kejadiannya, kita hitung efektivitas kontrol saat ini atau deteksinya, kita hitung RPN, dan akhirnya kita tentukan aksi prioritas mitigasi yang perlu dilakukan. Baik, kira-kira seperti itu. Ini contoh, ya, dari sebuah FMEA, ya. Bagaimana kita melihat potensi failure-nya, potensi efeknya, skornya berapa, ya. Ini kemudian kita lihat potensi penyebabnya, kita lihat di sini deteksinya, akhirnya kita ketemu nilai RPN-nya. 7 kali 8 kali 5. Nah, ini ketemu di sini. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat sebuah FMEA. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ini dulu kuliah kita hari ini. Materi nanti bisa di-download, dan semoga sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.